warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang? Sudah. Tadi makan apa? Bakso. Enak? Nah, dengan siapa? Pak Owi. Dengan Pak Owi makan bakso. Ya, bayar dewe-dewe? Enggak ya? Nah, tadi sudah makan ya. Harapan saya kalian sudah siap pelajaran lagi ya. Karena kan seperti biasa kan, kalau anak SMK kalau nggak pulang jam 3 itu belum anak SMK. Gitu kan ya. Kalau anak SMK ya pulangnya jam 3 begitu ya. Iya kan? Sepakat? Nah, kalau misalkan nanti kalian ikuti pelajaran dari Pak Owi dengan baik dan disiplin, mungkin bisa lebih kasih lagi ya. Tapi kalau misalkan kalian oke, nanti kita selesaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran di siang menuju sore, mari kita bersama-sama berdoa, bisa dipimpin oleh Mbak Alfa. Ya. Monggo Mbak Alfa dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dengan berdoa semoga kita diberikan kelancaran hari ini ya. Mukanya kan masih semangat ya mukanya ya. Ya walaupun doanya kalian syahdu barusan ya. Tidak ada tinggi kenceng enggak, tapi yo syahdu ya. Semoga doanya diijabah sama Gusti Allah. Cita-citanya tercapai ya. Oke, hari ini ada yang masuk semua. Ada yang enggak masuk maksud saya. Ada. Yang enggak masuk saya panggil satu per satu. Ainatul Mafiroh, Alfa, Amalia Farhana. Mana Amalia? Sehat? Amalia Salihah, Anastiani Murtia. Sehat Mbak Ana? Anis Anabila. Mana Anis? Di belakang. Cindy. Gimana Sin kabarnya Sin? Lancar? Hubungannya baik? Kalau Cindy itu kalau sama Cindy itu tanyanya seperti itu ya. Eka Z. Eka Blackpink kok. Blackpink? Enggak, sudah tidak Blackpink ya. Fadilah, Devi. Izin. Tidak ada. Kemana? Hajatan. Hajatan yang punya hajat siapa? Mbaknya hajatan. Mbaknya hajatan izinnya 5 hari. Ada yang seperti itu enggak? Ada. Siapa? Hari. Kapan? Hari pernah seperti itu? Pernah. Jangan ya. Disiplin ya. Yang namanya anak sekolah itu kalau izinnya 1 hari. Yang nikah orang lain kok kalian izinnya 5 hari. Kalau 5 hari itu honeymoon kalian, enggak kan? Ikut. Terus pokoknya disiplin ya. Kalau izin 1 hari cukup kalau hajatan itu, ya. Ganifah? Happy? Indah? Indah kemarin izin juara. Hari ini sudah berangkat ya? Sudah. Cucu? Sakit. Khafifah? Kemarin juga izin juara. Sudah berangkat ya? Khairunisa? Sakit. Mafika? Maulida? Mai Fatmawati? Simaan. Simaan itu ngaji berarti? Dari kapan? Lulusan? Dari pagi? Ada suratnya enggak? Ada. Berarti kalau tafsir itu tiap bulan pasti ada simaan? Atau bagaimana Mbak yang hafid? Iya nggak tiap bulan tapi kadang ada kegiatan semaan. Nabila hadir atau gimana? Hajatan lah. Ini yang hajatan 2 anak nih. Nadia Mukaya, Niza,
sakit. Nafidatul, Nafiska, Nova, Novita, Nurkifa, sakit. Rihadatul, Sadita, Sulis, Tika, Wiwit. Dari beberapa anak ada yang sakit, ada yang izin. Kita doakan semoga yang sakit tambah sembuh ya. Yang izin tambah berangkat banyak ya. Itu di WhatsApp ya, di WhatsApp. Yang punya hajatan di WhatsApp itu suruh bawa jajan. Sepakat? Ini titik utamanya. Yang namanya sekolah harus disiplin. Ya, tadi kita sampaikan izin ya tidak perlu sampai beberapa hari, apalagi yang namanya hajatan. Kecuali kalau hajatannya ada di luar pulau, kalian harus naik perahu atau kapal atau pesawat atau apa yang nggak memungkinkan untuk izin 1 hari, ya mungkin masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau izin hajatan, biasanya hajatan kalau di sini berapa hari sih, Mbak? 3 hari ya. Kamu izinnya 5 hari, alasannya kentangnya nggak ada yang motong, bisnya nggak ada yang motong, terus nggak ada yang jaga wedang, nggak ada yang motoke wedang, soto dan lain sebagainya ya. Itu 1 hari nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari seperti itu ya kalian ketinggalan pelajaran. Ya, saya nggak ingin ada dari kelas 11 aku kasih izin 5 hari karena aja. Oke, sepakat ya? Sepakat dengan Pak Owi? Sepakat, harus sepakat yo. Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, ya. Nah, mana pada saat kemarin pelajaran sebelumnya, ini kita melanjutkan tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang kedua itu apa? Tujuan pembelajaran yang kedua itu kita sekarang sudah masuk pada analisis dan mengkategorikan, mengklasifikasikan langkah-langkah pembuatan NPWP. Di dalam KD menerapkan permohonan pokok wajib pajak dan mengkategorikan nomor pokok wajib. Itu nanti kita akan bahas selama beberapa menit, ya, paling lama 1 jam. Jadi di sini saya kepingin kalian nanti paham dan tahu serta bisa membedakan mana alur pembuatan NPWP secara online maupun offline. Gitu ya. Pertemuan kemarin, ya. Pertemuan kemarin barangkali Bapak Kofifa bisa membantu. Pertemuan kemarin itu kita sudah membahas terkait apa? Membahas terkait pengertian dan fungsi dari NPWP. Pengertian dan fungsi NPWP. NPWP itu apa sih, Mbak? NPWP adalah sebagai identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Oke, jadi masih ingat ya? Ada yang sudah hilang materinya? Masih ingat ya kan baru kemarin ya? Baru kemarin. Bahkan tadi pagi kan, pertemuan tadi pagi kan masih membahas terkait dengan identifikasi, definisi dan jenis NPWP. Nah, hari ini Pak Owi tidak menampilkan PowerPoint, ya. Langkahnya yang pertama Pak Owi nanti akan menampilkan video pembelajaran, ya. Namun Pak Owi di sini sudah mulai pamer nih Pak Owi, ya. Pak Owi masih pamer dengan silver win. Tadi sudah ada yang dapat silver win. Sudah. Di pertemuan sebelumnya yang dapat silver win kelompok berapa? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Masih silver win-nya? Masih belum dibagi. Nah, ini masih ada silver win 1. Ada yang minat? Minat ya? Nanti kelompok 2 tetap ikut kompetisi enggak? Tetap. Oke, ya, kelompoknya tetap atau mau diganti nanti? Oke, kalau untuk kelompoknya tetap, oke, sepakati kita kelompoknya tetap sesuai dengan pertemuan yang pertama. Namun saya ingin kalian tetap menggunakan cara yang baik dalam berdiskusi, ya, agar apa nanti Pak Owi penilaiannya enak. Ketika masuk materi, diskusi, tanya jawab dan sebagainya gunakan dengan baik. Jangan hanya motivasinya dapat silver win, ya, oke, silver win-nya dapat tapi materinya nggak dapat, bilang aduh, yang penting saya tulis kan nggak gitu. Jadi ya, Pak Owi nggak setiap hari bawa silver win.
Jadi ini karena sore saja kalian biar ada upayanya agar bisa akhirat ya, biar melawan ngantuknya ya, apalagi tadi habis makan. Kalau habis makan itu ngantuk atau tidak? Ngantuk ya. Oke. Nah, kita mulai pembelajaran kita pada kali ini ya. Sebelumnya ini sudah sesuai dengan kelompok? Sudah. Posisi duduknya kan belum matang ya. Nah, nanti ketika Pak Wi setelah ini akan menampilkan salah satu barcode ya, barcode untuk video pembelajaran kita hari ini, yang mana nanti bisa kalian yang punya HP setiap kelompok ada HP? Ada ya. Mana? Ya ini. Nah, silakan yang masing-masing kelompok satu HP saja ya, satu HP saja. Silakan di scan. Nanti juga Pak Wi akan memutarkan video di depan. Kalian juga bisa sambil melihat videonya yang ada di HP kalian ya, masing-masing kelompok. Begitu ya. Ini nanti kaitannya dengan apa? Saya pengen kalian bisa melihat dulu videonya. Kemudian dilihat dulu materinya. Ya. Yang penting silakan dicatat. Ya. Yang penting silakan dicatat. Kemudian jika memang ada pertanyaan silakan disampaikan nanti ada pertanyaan. Harapan saya nanti bisa kalian memberikan masukan komentar terkait dengan materi yang disampaikan melalui video ini. Begitu ya. Jadi Pak Awi tidak akan banyak menyampaikan materi karena materi ini sudah ada pada pertemuan yang pertama kemarin tadi pagi. Nah, kita ini melanjutkan bahwasanya ada sebuah video nanti. Di sini Pak Wi hanya memberikan kisi-kisi bahwasanya di sini ada syarat pendaftaran NPWP orang pribadi. Sudah ketemu? Sudah bisa di-scan? Sudah muncul videonya? Pak Wi tampilkan di sini ya. Kalian nanti muternya bareng-bareng dengan Pak Wi, ya. Pertama adalah terkait dengan tutorial pendaftaran NPWP. Sebentar ya. Nah, ini bisa kalian cermati. Harapan saya kalian bisa mendengarkan dengan seksama, ya, agar apa? Agar nanti kedepannya kalian bisa mencatat poin-poin penting dari materi yang ada pada video, ya, itu ya. Nah, di sini ada tutorial pendaftaran NPWP orang pribadi secara online, ya, pendaftaran tutorial pribadi secara online. Ini adalah bahkan nanti kita untuk bisa mengerjakan beberapa LKPD. Nanti Pak Wi akan bagian LKPD, tapi nanti kita akan melihat dulu videonya, ya. Silakan kalian bisa mencermati terkait apa di dalamnya. Kalau ini adalah sudah jelas pendaftaran NPWP pribadi secara online. Harus datang ke kantor pajak, cukup melalui handphone. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Aktivasi. 2. Login. 3. Pengisian data. 4. Pernyataan. Dan 5. Kirim permohonan. Nah, langkah-langkah yang pertama dalam pendaftaran NPWP secara online, kamu harus login dulu atau aktivasi dulu, kemudian login, kemudian pengisian data, ada pernyataan, dan kirim permohonan. Jadi ada 5 langkah ini nanti yang harus kalian selesaikan dalam pembuatan NPWP secara online. Itu ya, ini dasarnya saja. Nanti kalian kembangkan sendiri dalam LKPD. Sebelum memulai proses aktivasi, siapkan email aktif, nomor kartu tanda penduduk, nomor kartu keluarga. Sebelum memulai proses aktivasi, siapkan email aktif, nomor kartu tanda penduduk. Yang harus dipersiapkan apa, Mbak? Email, kartu tanda penduduk, kartu keluarga. Ini menjadi dasar, ya, dokumen yang perlu disiapkan dalam pendaftaran NPWP secara online. Lanjut ya. Nomor kartu keluarga. Buka browser, lalu ketik e-reg.pajak.go. Nah, ini langkah aktivasinya. Ya. Ketik e-registrasi.pajak.go.id. Yang bisa silakan komputernya bisa coba ya, biar kalian tahu tampilannya seperti apa.
Ya, biar kalian tahu dulu tabelnya seperti apa untuk direknya ini. Ya, sudah ketemu atau tidak? Ada yang sudah ketemu? direct.pajak.go.id DJP. Ya, nah itu aktivasi. Ya, sudah ketemu ya. Mafika kelompok 1 sudah, kelompok 2 bagaimana? Cari ya, kelompok sudah bisa melihat ya, itu tampilan awal dalam menu e-registrasi. Ada apa saja kolomnya Mbak? Bisa dibantu Pak Wing? Email atau NPWP dan password. Itu kalau online ya. Kalau belum punya akun, kalian bisa klik daftar, begitu ya. Nah, coba klik daftar. Akan muncul apa kalau sudah diklik daftar? Alamat email ya. Nah, itu hampir sama dengan kalian membuat akun-akun pribadi. Ya, pasti perlu email terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kalian bikin NPWP untuk apa? Ya, tapi kalian mengenal dulu ya. Ternyata besok kalau misalkan dibutuhkan, oke, awalnya kamu harus e-registrasi dulu dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan videonya setelah langkah aktivasi. Langkah apa yang harus kita lakukan? Pilih daftar. Betul ya, daftar ya. Tabelnya sama ya. Sama ya. Silakan dan ketik kode captcha. Tekan tombol daftar. Anda akan menerima email berisi link aktivasi. Nah, setelah kamu sudah selesai daftar, mengirimkan email, kemudian kode dan sebagainya, kamu akan menerima link verifikasi melalui email kalian. Nah, itu nanti akan kalian gunakan untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Bukan tahap pernikahan. Kalau tahap selanjutnya itu tahap apa? Ya, tahap pembuatan bukan tahap selanjutnya ya, itu ya. Tekan link aktivasi tersebut. Lanjutkan dengan mengisi nama. Nah, ini tampilannya. Kalau di HP ada jenis webpage-nya. Nah, ini aktivasi langkahnya. Isikan identitas Anda pada kolom yang tersedia. Nama, passwordnya, ulangi password. Itu jelas digunakan untuk ketika kalian nanti akan menggunakan aplikasi DJP dari registrasi pajak. Nomor telepon, pertanyaan keamanan, dan kode captcha. Tekan tombol daftar. Setelah notifikasi muncul, silakan buka kembali email, lalu cek email yang masuk, dan klik link untuk aktivasi akun. Berarti ada 2 kali pengiriman email. Ya, yang pertama adalah untuk verifikasi, yang kedua adalah aktivasi. Ya. Silakan masukkan email Anda dan ketik kode captcha. Setelah mengisi identitas dengan lengkap dan benar, Anda dapat memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, ini banyak sekali nih ya. Apa ya? Ini dokumen kolom-kolom data yang perlu kalian isi nantinya ketika kalian mendaftar NPWP secara online. Ada identitas, ada penghasilan, ada alamat domisili, alamat KTP, alamat usaha, kemudian apalagi info tambahan, terus persyaratan ya, bukan persyaratan atau persyaratan ya. Nah, ini ya, info tambahan, persyaratan, ada pernyataan, ada PP 23, seterusnya ya. Jika memilih dulu, maka status NPWP Anda. Nah, itu tadi itu asumsikan kita sudah selesai mengisi data yang dibutuhkan. Kemudian kita akan diarahkan pada sisi pernyataan. Apakah sadar dan akan menanggung segala akibat dari termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan yang berlaku, menyatakan bahwa apa yang telah kalian beritahukan itu di atas benar, lengkap. Dengan terbitnya NPWP saya menyatakan akan melaksanakan hak dan kewajiban atau belum akan melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, ini kalau misalkan akan melaksanakan hak dan kewajiban itu bagi yang sudah memiliki penghasilan yang memenuhi syarat dalam pemotongan
pajak penghasilan. Tapi kalau misalkan kalian merasa oke, bikin syarat NPWP hanya untuk daftar kerja, kan barangkali ada instansi, lembaga atau apapun itu yang membutuhkan data NPWP dalam perekrutan kerja, itu kalian pilih saja, belum akan melaksanakan hak kewajiban sesuai dengan ketentuan. Udah apa-apa, ya, tetap akan terbit. Ya, kita lanjutkan ya. Adalah non efektif. Tekan tombol lanjut untuk Anda yang memiliki penghasilan dari usaha dengan penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahun. Anda dapat memilih tarif sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% atau tarif sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17. Tekan tombol lanjut. Pengisian data sudah selesai. Nah, klik simpan, artinya pengisian data sudah selesai. Ya. Jika kalian sudah klik simpan, artinya pengisian data sudah selesai. Lalu tekan tombol minta token. Minta token, isikan data Token kata, dikirim ke klik email Anda. submit. Silakan buka email Anda. Salin kode token. Tempel kode token. Lalu tekan tombol kirim. Nah, nanti di email ketiga kalian akan disuruh ngisi token. Yang token itu didapatkan tadi dari klik simpan. Ya. Nah, itu nanti kalian isikan dan selamat nanti kalian akan dapat NPWP. Kawan pajak sudah memiliki kewajiban Yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya prosesnya tidak lama. Kalau kalian sudah siap, setengah jam sudah bisa kalian untuk dapat NPWP. Itu dalam bentuk PDF. Kalau untuk bukti fisiknya biasanya dikirim 1 bulan setelah pendaftaran online. Gitu ya. Nah, di sini dari ini silakan saya beri waktu 1 menit masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hasil tampilan video tadi. Komentar kalian apa terkait dengan video tadi. Ya, saya beri. Nah, setelah tadi kalian sudah melihat video yang Pak Wi tampilkan, silakan kalian memberikan salah satu komentar perwakilan kelompok saja. Ya, perwakilan kelompok saja. Siapa yang ingin berkomentar, monggo angkat tangan. Yuk, Mbak Fiska, yang Mbak, yang kenceng, biar suaranya masuk. Perkenalkan, nama saya Fiska Aulia Rahma dari kelompok 3. Jadi video yang dapat kami lihat dapat disimpulkan bahwa kami mengetahui bagaimana cara pendaftaran NPWP secara online dan dapat menghasilkan kartu NPWP-nya berbentuk PDF kurang lebih selama-lamanya 1 hari, dan untuk mendapatkan kartu NPWP secara fisiknya kurang lebihnya 1 bulan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nafiska. Oh, ya, tadi kayak video yang ditampilkan. Ada lagi? Mbak Cindy, monggo Mbak Cindy. Menurut kelompok kami, dengan adanya pendaftaran secara online mempermudah wajib pajak yang sibuk agar bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Oke, tepuk tangan Mbak. Betul ya. Wajib pajak yang sibuk bisa terbantu dengan cara mendaftar NPWP secara Online. Nanti Mbak Cindy kelompok berapa? 2. Ada lagi? Mas Nova dulu ya. Saya kencok Mas Nova, celana kok. Menurut kelompok kami, di zaman sekarang membuat NPWP sangatlah mudah karena bisa dilakukan di rumah masing-masing secara online menggunakan aplikasi. Hanya saja dalam pembuatan fiksi kartunya agak lama. Oke, tepuk tangan untuk Mas Nova. Pendaftaran NPWP online itu sangat membantu. Tuh kelompoknya Mas Nova. Mas Nova itu kelompok berapa sih? 6. Oh, terakhir, kelompok terakhir. Terus siapa lagi? Beba Ganipa. Menurut Saya seru Ganipa kok. Menurut kelompok kami, dari video tersebut kami menyimpulkan bahwa pendaftaran NPWP secara online sangat membantu karena
mempermudah dalam pembuatan NPWP. Akan tetapi pendaftaran NPWP secara online berpengaruh bagi orang-orang yang tidak tahu akan perkembangan teknologi sehingga tidak dapat memanfaatkan pendaftaran NPWP secara online. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ganifa. Mbak Ganifa berpendapat, ini Mbak Ganifa kelompok berapa? Mbak Ganifa tuh berpendapat, oke, NPWP online itu bisa membantu. Namun, bagi yang punya keterbatasan untuk penguasaan teknologi itu pasti akan sulit. Wes Mbak Yuni sampai mesti ora iso. Sampai baik kibar, tapi harusnya bisa sampai sudah saya kasihkan alurnya. Ya, beranilah. Ya, besok setelah lulus harus berani bikin NPWP. Proyek ya, proyek setelah lulus kamu lulus SMK, kamu segera daftar NPWP. Tapi catatannya tidak menanggung kewajiban tadi yang keterangan kedua. Ada lagi Mbak Ainatul, yuk. Menurut pendapat dari kelompok kami, pada video tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara membuat NPWP orang pribadi secara online. Keuntungannya mempermudah seorang mendapatkan NPWP. Oke, itu mempermudah, ya, mempermudah secara online. Bagus ya. Masih ada yang belum? Oke, kelompok berapa? Satu. Hana, yuk, Itu yang tadi ditampilkan dan kita saksikan bersama-sama, kita bisa menyimpulkan bahwa cara mendaftarkan NPWP juga bisa dengan mendaftarkan secara online. Dia tadi yang harus. Ini kenapa harus seperti ini sih? Coba. Video yang tadi ditampilkan dan kita saksikan bersama-sama, kita bisa menyimpulkan bahwa cara mendaftar NPWP juga bisa dengan mendaftar secara online. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke ya, betul ya apa yang sudah kalian sampaikan. Pihak yang wajib mendaftarkan NPWP ini bisa kalian isi ya, nanti bisa kalian isi. Kemudian persyaratan mendaftarkan NPWP ini juga bisa kalian isi. Ya, ini bentuknya kayak mind mapping. Ya, di sini secara tidak langsung kalian saya arahkan untuk membuat mind mapping secara sederhana. Kalau pengen dikembangkan silahkan, monggo dikembangkan. Ya, kalau di sini kalian pengen dibuat mind mapping kembali, tambah lagi, monggo. Ya, ini LKPD yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pengajuan permohonan NPWP datang langsung ke KPP atau secara online. Nah, kalau ini video di atas, ini adalah video tadi yang sudah Pak Owi tampilkan. Ya. Nah, kalau misalkan kalian masih ingin mengingat-ingat, bisa kalian gunakan video ini untuk bisa menambah daya ingat kalian. Yang mana pengajuan permohonan NPWP itu ada dua, ya, datang langsung ke KPP atau secara online. Nah, ini yang kedua. Yang keempat, slide yang keempat, kamu bisa melengkapi pada kolom yang berapa? Kolom ini. Apakah ada sanksi pidana? Diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, sanksi berkaitan dengan NPWP. Sampai sini yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, 4 halaman ya KPJ-nya ya? Iya. Ya, silakan kalian gunakan kreativitas kalian untuk bisa menyusun LKPD pajak ini. Kalau misalkan ada desain lain, silakan kalian bisa kembangkan. Kemudian nanti jangan lupa ketika sudah jadi bisa dikirim ke Pak Owi. Semakin cepat kalian kirim, semakin cepat kita selesai pembelajaran.
Proyek materi, bukan proyek ya. Inti atau sumber permasalahan ada pada LKPD slide kedua dan slide keempat. Ya. Bisa kalian lengkapi, alangkah lebih baik lagi, poinnya akan lebih bagus lagi ketika kalian menambahkan unsur-unsur lainnya pada materi yang kalian tampilkan. Udah ya. Saya lihat kalian ada yang, nah ini belum diisi nih. Timnya tim berapa ini Mas? Ini timnya sudah berada timnya. Jangan lupa yang belum ngirim, yang di slide pertama itu ada identitas kelompok ya. Satu kali nanya dapat 5 poin, 2 kali nanya 10, begitupun kelipatannya. Menjawab 10 poin, itu ya. Sudah semua? Ini yang ngirim dalam menit ini saya kasih nilai 90 per kelompok. Lihat Dato, Amalia Farhana, tim 2. Ini tim 4, tim 6, tim 3, 6, 4, 3, 2. Yang pertama tadi di Carolina kelompok berapa? Mas Kuliah, ini kelompok berapa nih? 4.
Nggak teliti pakai akunnya siapa itu ya. Terus kelompok Riyada itu kelompok berapa? 3. Ada lagi yang satu. Amalia Prana kelompok berapa? 6. Ayo yang belum, saya tunggu. Sudah? Ada 4 kelompok, 2 kelompok yang belum mengirimkan LKPD atau ELKPD-nya. Harapan saya 1 menit ke depan sudah dikirim. Ya. Aturan diskusi kali ini hampir sama dengan pertemuan yang kemarin. Diskusi yang hari ini sama, pertemuan kali ini sama dengan pertemuan yang tadi pagi. Kalian akan dapat kesempatan untuk bertanya ataupun menjawab. Ya, tanyakan sesuai dengan materi. Ya, bertanyalah sesuai dengan materi. Boleh bertanya sesuai dengan materi. Kalau luas sedikit gimana Pak? Tidak apa-apa, monggo, asalkan ada yang bisa menjawab. Kalau kelompok tidak bisa menjawab, bisa dilempar ke kelompok lain, berarti poinnya akan didapatkan oleh kelompok yang lainnya. Bertanya dapat 5 poin. Kemudian menjawab 10 poin. Presentasi, kalau presentasinya bagus itu 20 ya. Kalau misalkan hasil materinya tadi ada berapa, ada di instruksinya ya. Kalau di instruksinya tugas dengan baik 20, kerjasama kelompoknya 20, hasil tugasnya 40, presentasinya 20 ya. Tapi sudah saya lihat untuk kerjasama kelompoknya. Nanti kerjasama kelompok saya lihat sampai dengan tanya jawabnya, kerjasamanya bagus atau tidak. Kemudian hasil tugasnya, ya. Kemudian presentasinya, nanti akan saya lihat. Oke? Ini nilai di sini saya tulis untuk diskusinya, kemudian nanti di samping sini adalah nilai untuk presentasi kalian, ya. Oke. Tadi nilai yang pertama adalah nilai komentar tadi. Yuk, sudah dikirim semua? Sudah dikirim semua? Sudah ya? Kita lihat. Happy kelompok berapa? 5. Sudah? Mana belum muncul? Kelompok 1. Aku pikir kenapa kita? Mbak, yang masih menggunakan akun kelas 12, ketika Canva-nya masih aktif di logout, kemudian kamu masuk ke Canva akun kamu, ya itu buat kenang-kenangan nanti. Wah, saya sekolah di SMP saya punya desain berapa gitu. Ini berarti kan nanti masuk ke desainnya Mbak Arjuna sama pas kuliah. Yang mana pakai? Oke ya, yuk. Berarti yang presentasi pertama adalah kelompoknya Ika Mulina. Ini Pak Awi yang sudah kirimnya tadi untuk coba. Yuk, klik. Ika atau siapa? 1. 2 orang. Ini untuk geser ya.
Oke ya, sesuai dengan kesepakatan bertanya 5 poin, menjawab 10 poin. Kalau dapat pertanyaan lemparan, kelompok yang menyajikan tidak bisa menjawab, berarti nanti kalian akan ada kesempatan untuk mendapatkan poin dari jawaban yang belum bisa dijawab oleh kelompok penyaji. Oke, kita buka, monggo dibuka suaranya yang kencang lagi, dekat sini saja biar masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini yaitu ada permohonan NPWP dibagi 2, pihak yang wajib mendaftarkan NPWP yaitu 1 orang pribadi, 2 badan usaha, 3 orang pribadi dan badan usaha yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak. Yang kedua yaitu persyaratan mendaftar NPWP. Yang pertama itu fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia. Yang kedua fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing. Sebenarnya untuk persyaratan mendaftar NPWP itu dibagi menjadi 5 golongan. Di sini kita menggunakan yang wajib pajak non usahawan. Lanjut. Baik, untuk mendaftar secara online yaitu kita pengajuan permohonan NPWP itu ada 2. Yang pertama datang ke KPP langsung atau yang kedua secara online. Untuk sanksi yang berkaitan dengan NPWP, yang pertama yaitu akibat tidak mendaftarkan diri untuk pemilikan NPWP, yaitu mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu, wajib pajak akan dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak utang yang kurang atau tidak dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar. Yang kedua yaitu ada sanksi penyalahgunaan, di mana tercantum dalam peraturan pasal 39 UU nomor 28 tahun 2007 yang isinya itu juga sama, yaitu sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta 2 kali jumlah didenda 2 kali jumlah pajak utang yang kurang dan tidak dibayar atau paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Ayo untuk nambah poin. Oke, sampaikan. Ke kiri ya. Perkenalkan, saya dari Komite Pertahanan dari kelompok 4 ingin bertanya. Bunyi pasal 39 UU nomor 28 tahun 2007. Baik, izinkan saya menjawab. Berdasarkan peraturan di dalam pasal 39 UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, telah disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila tindakan wajib pajak menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara, sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Di samping itu, wajib pajak dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar. Bisa diterima? Bisa. Ada yang lain? Perkenalkan, nama saya Nafi Hasanah dari kelompok 5. Izinkan saya untuk bertanya. Bagaimana sih cara mendaftarkan NPWP secara online? Terima kasih. Bagaimana cara mendaftarkan NPWP secara online? Kelompok berapa, Mbak? Kelompok 5.
Baik, saya jawab. Langkah untuk mendapatkan NPWP melalui online yang pertama, cari dan buka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. 2. Kemudian pilih menu EREC atau Electronic Registration. 3. Pilih menu buat account baru dan isilah kolom-kolom sesuai dengan yang diminta. 4. Setelah itu akan masuk ke menu formulir registrasi wajib pajak orang pribadi. Isilah sesuai dengan kartu tanda penduduk Anda. 5. Anda akan memperoleh surat keterangan terdaftar atau SKT sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta formulir registrasi wajib pajak orang pribadi sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak. 6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan atau sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke KPP seperti tertera pada SKT sementara Anda. Setelah itu, Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. Bisa diterima? Bisa. Cukup atau mau tambah lagi? Oh, oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Mbak. Kita lanjut ya, sesuai dengan urutan pengiriman KPI-nya. Sekarang yang mana, Mbak? Amalia ada kesalahan, Pak. Oh, ini dari kelompok 6. Ada pesannya ya? Jadi ada pesannya nggak yang pertama? Kelompok 2. Assalamualaikum Pak Owi, kapan pulang? Sebentar Pak, Ayo, ada Kesalahan. kenapa? yang terakhir. Yang terakhir, coba. Gak apa-apa, ya udah seadanya saja. Ini bagus, ini malah diisi kok. Ini ya, sudah ada 4 slide. Yuk, dipresentasikan saja dong. Saya serahkan senjata untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi NPWP. Oke. Permohonan NPWP. Pihak yang wajib mendaftarkan NPWP: 1. Orang pribadi, 2. Badan usaha, 3. Orang pribadi dan badan usaha yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak. Persyaratan mendaftar NPWP: bagi WNI, fotokopi KTP; bagi WNA, fotokopi paspor; KITAP, KITAS fotokopi; NPWP suami, fotokopi kakak atau kartu keluarga; fotokopi surat perpajakan luar negeri; bagi suami WNA, fotokopi surat pernyataan pengajuan dari suami. Pengajuan permohonan NPWP secara langsung, datang dan mengisi formulir secara langsung, datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Kedua, mendaftar secara online. Saat ini bisa dilakukan melalui website DJP. Kamu bisa langsung menuju link https
ereg.pajak.go.id. Kemudian klik daftar untuk mendaftarkan akun baru. Pendaftaran NPWP secara online juga dapat dilakukan melalui PJAP yang telah ditunjuk oleh DJP. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Yang kencang suaranya ya. Jika tanya yang kencang suaranya karena Pak Wi nggak pakai Bluetooth wireless. Perkenalkan, saya Hafi Nurjayati dari kelompok 5. Siapa saja orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri? Siapa saja orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, begitu maksudnya ya? Iya. Kelompok berapa? 5. Adapun orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri yaitu 1. Orang yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. 2. Orang yang tidak menjalankan usaha tetapi penghasilannya melebihi PTKP. 3. Wanita kawin pisah harta. Oke, monggo. Perkenalkan, saya Siti Widya Astuti dari kelompok 2. Jangka waktu pendaftaran NPWP. Bisa dijawab atau lempar ke kelompok lain? Nanti biar rebutan untuk kelompok lain, lumayan poinnya. Yuk kita hitung bersama-sama ya. Hitungkan 1 sampai ke 3, yuk hitung yuk. 1. Oke, sudah. Paling lama 1 hari. Paling lama 1 Hari. Oke, ada yang ingin menambahkan kelompok lain? Silakan. Oke, monggo. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, batas waktu mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mereka tepuk tangannya, Mbak. Saya kasih nilai, tetap saya kasih nilai ya. Lagi ya. 1 lagi. Monggo. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistiawati dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa akibatnya jika kita tidak mendaftarkan NPWP? Akibat kalau tidak daftar NPWP, mungkin ini bagi wajib pajak yang sudah berhak untuk mendaftarkan NPWP ya. Kita hitung lagi sampai ke 5 yuk. 1, 2, 3, 4, 5. bisa? Monggo, yuk. Apabila tidak mendaftarkan Pandangannya ke sini Ra ya. Apabila tidak mendaftarkan NPWP padahal telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. 1. Nomor pokok wajib pajak akan diterbitkan secara jabatan kepada wajib pajak. 2. Apabila wajib pajak sengaja tidak melakukan pendaftaran untuk memiliki NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan negara, maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Ada yang ingin menambahkan kelompok lain? Tidak ada? Kelompok berapa tadi? Nah, rugi sekali nggak ada yang menambahkan. Kalau ada yang menambahkan kan saya tambah poin juga ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita percepat ya. Sekarang kelompok Riyadatul. Kelompok Riyadatul kelompok berapa? 3. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permohonan NPWP. Yang pertama, pihak yang wajib mendaftarkan NPWP. Yang kedua, persyaratan mendaftar NPWP. Untuk pihak yang wajib mendaftarkan NPWP yaitu orang pribadi, badan usaha, orang pribadi dan badan usaha yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak. Persyaratan mendaftar NPWP. Wajib pajak orang pribadi, persyaratannya yaitu fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia. Yang kedua, fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing. Wajib pajak badan. Yang pertama, PC akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat penunjukan dari kantor pusat bagi penduduk usaha tetap. Yang kedua, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus. Yang ketiga, fotokopi paspor bagi orang asing dan keterangan tempat tinggal. Yang keempat, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang. Dari persyaratan mendaftar NPWP kita hanya mengambil 2, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sebenarnya di modul masing-masing ada 5, bisa kalian baca sendiri. Siap kakak. Pengajuan permohonan NPWP yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, datang ke KPP langsung dan secara online. Sanksi berkaitan dengan NPWP. Akibat tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, pidana penjara singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sanksi penyalahgunaan peraturan pasal 39 UU nomor 28 tahun 2007. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, monggo. Apa kita kelompoknya? Perkenalkan, saya Yuni Jayati dari kelompok 5. Apa saja pengajuan permohonan NPWP yang dilakukan oleh wajib pajak? Sekian, terima kasih. Pengajuan permohonan NPWP Yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengajuan permohonan NPWP dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir registrasi yang diisi dengan lengkap, ditandatangani, serta dikembalikan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP dengan dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Oke, ada yang ingin menambahkan? Nggak mungkin kelompok happy yang menambahkan. Kelompok lain ada yang menambahkan? Nggak ada, kesempatan hilang. Ayo, ada yang ingin tanya lagi? Monggo. Perkenalkan, nama saya Mafika Liviana dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, siapa saja yang harus memiliki NPWP? Sinten mawon sing harus gadah NPWP. Matur nuwun nggih sami-sami. Kelompok berapa? 4. Orang yang wajib mendapatkan NPWP yaitu orang pribadi, badan usaha,
orang pribadi dan badan usaha yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak. Sip. Ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin menambahkan dari kelompok 3? Untuk kelompok 3? Cukup? Cukup, tepuk tangan untuk kelompok 3, Mbak. Cukup, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, masih ada berapa kelompok lagi? 3. Ayo, kelompok 3 yuk. Satu lagi. Yuk, satu lagi, mau siapa? Pihak yang mendaftarkan NPWP 1 orang pribadi, 2 badan usaha, 3 orang pribadi dan badan usaha yang bertindak sebagai pemungut. Persyaratan mendaftar NPWP 1. Wajib pajak pribadi non usahawan, 2. Wajib pajak orang pribadi non usahawan, 3. Bendahara sebagai pemotong atau pemungut, 4. Joint operation, 5. Wajib pajak badan. Pengajuan permohonan NPWP bisa dengan 2 cara, yaitu 1. Datang ke KPP langsung, 2. Secara online. Apabila wajib pajak untuk memiliki NPWP menimbulkan kerugian pada penerimaan negara, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sanksi berkaitan dengan NPWP, sanksi penyalahgunaan peraturan persoalan perizinan nomor 28. Belum dibuka. Belum dibuka. Ya, belum dibuka. Pertanyaan. Pernyataan apa yang ada dalam KUP? KUP apa? Kamu itu panjang sekali, banyak sekali KUP itu. Woi, gatal nih pertanyaannya. Yang wajib mendaftar. Gimana diulangi pertanyaannya? Enggak, tak ganti pertanyaannya. Ganti siap pertanyaannya. Yuk. Perlu tercatat poinnya. Sudah jelas pertanyaannya. Yuk, ayo. Enggak, jelas pertanyaannya. Enggak ada kode KUP-nya dan sebagainya mau. Masa mau satu kitab dijelaskan? Apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftarkan NPWP orang pribadi secara online? Yang dipersiapkan NPWP secara online. Kamu berapa tadi? 5. Kelompok bantu, kelompok 1 bantu. Enggak. Bisa disampaikan yang di situ enggak apa-apa, ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Cara pembuatan NPWP secara online 1. Aktivasi atau email KTP KK, 2. Login, 3. Pengisian data, 4. Pernyataan, 5. Kirim permohonan. Kamu nggak boleh menambahkan, yang tanya kelompokmu ya. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Oke, dari sini dulu ya. Kartu
identitas bagi warga negara Indonesia, paspor dan kitas atau kitas bagi warga negara asing. Kelompok berapa? Kamu menambahin. Oke, tadi kelompok berapa? 2 mau menambahkan. Iya. Berdiri ya. Dari video yang tadi disampaikan, saya melihat ada syarat untuk mendaftarkan NPWP secara online, yaitu 1 email, 2 KTP dan 3 KK. Punya email, KTP dan KK. Tepuk tangan. Kelompok 2 juga mau lepas dari silver. Dapat jadi nilai, Pak. Lanjut, ada yang ingin ditanya apa mau menambahkan aturannya? Oh, taknya. Oh, ini dikasih ya. Perkenalkan, nama saya Buntan Pembahasan dari kelompok 4. Bertanya, apa arti kode NPWP? Arti kode NPWP ya. Dari tadi belum ada yang tanya terkait dengan kode NPWP. Berarti nggak ada bukan? Arti kode NPWP ya, pembagian ya. 3 digit pertama itu apa? Itu ya. 2 digit pertama itu apa? Udah? Udah? Ada yang ingin membantu kelompok lain? Kopi langsung bisa kayak mau Arti kode NPWP yaitu 2 digit pertama berarti identitas wajib pajak, 6 digit kedua nomor registrasi, 1 digit ketiga artinya cek digit untuk mengecek secara komputerisasi, 3 digit keempat yaitu kode kantor pelayanan pajak atau KPP, 3 digit terakhir berarti kode pusat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oh ya, kan ya dari 2 digit pertama sampai dengan digit terakhir itu ada identitas sendirinya, ada penjelasan sendiri. Saja ada yang ingin tanyakan lagi? Apakah NPWP akan terhapus? Apabila kita Memiliki nomor lebih dari 1 nomor wajib pajak, apakah NPWP akan terhapus? apabila punya lebih dari nomor pajak 2, apakah NPWP-nya terhapus itu? Kalau berapa? Apabila ada punya nomor lebih dari 2, apakah NPWP-nya akan terhapus? Kelompok 1 menemukan jawabannya. Nadia, Mei, Mei, Anis. Kalau diikhlaskan kita kasihkan kelompok lain untuk bisa membantu. Iya. Ayo kelompok. Ayo Mbak, tak kasih privilege. Ya, saya kasih privilege untuk kelompok 6. Punya enggak jawaban? Enggak punya lah, sampai Mekah tidurnya. Enggak ada jawaban dari kelompok 6? Kelompok 6 mau diikhlaskan ke kelompok berapa? Terserah. Oke, monggo rebutan juga. Oh, langsung aja. Diri. Kepemilikan NPWP yang lebih dari satu wajib menghapuskan salah satu NPWP tersebut ke kantor pelayanan pajak pertama tempat NPWP tersebut terdaftar. Oke, tepuk tangan. Kelompok berapa ini? 4. Gimana?
Ya betul ya, kalau punya lebih dari nomor NPWP 1 harus ada yang dihapus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ini kayaknya setiap pertemuan nanti akan seperti ini saja ya Mbak ya. Tanya nilai. Sing akeh tanya kok ranking 1 berarti. Kalau mau biasanya para bocah sing nggak banyak tanya tapi nggak tahu sama apa. Ya, Nadia, Mei, Anis, Maulida yang belum tanya, mau Pak Hari juga belum tanya. Farana tadi tanya belum. Ana Nur Setiani juga belum. Kaziat belum tanya tadi. Kaziat sudah tanya, dia yang belum tanya latihan tanya. Alma tuh tadi tuh. Apa kalau dapat seperti nanti dapat seperti itu aja ya. Nah ini kalau greget kayak gini ya. Sidang ya, nanti kalau untuk kesimpulan rebutan. Kesimpulan poinnya 20. Sebelum ke kesimpulan ya, sebelum ke kesimpulan ini perlu uji pengetahuan dulu ya. HP-nya dikeluarkan, kamu gak usah gitar-gitar kayak Mbak yang punya HP, yang pakai HP silakan ya, nanti kalian untuk bisa di scan kemudian kerjakan soalnya, mudah sekali soalnya. Soalnya 5. Sudah? Jangan. Kalian pasti punya daya ingat yang tinggi kan? Iya kan? Sudah? Ada yang dapat nilai 100? Ada yang nilainya di bawah 70? Akan saya cek ya. Setelah ini akan saya cek. Kita akan buka hasil nilai dari kalian yang barusan melakukan uji pengetahuan. Oke ya. Ada yang 25 Maulida. Mbak Maulida. Sinau lagi Mbak ya. Maulida Remiti ya. Tulis 85. Nafiska mana Nafiska? Ini kan. Jamnya kalau ini nilai tadi ya, pertemuan pertama. Yang pertemuan kedua ini dari tanggal 15, dari jam 15 ini ya sampai ke bawah. Oke ya, luar biasa kalian, tepuk tangan. Ini kalau sudah, saya akan melakukan perhitungan nilai diskusi dan keterampilan. Ini masing-masing kelompok ya Mbak ya. Berikan waktu 1 menit atau 2 menit untuk saya, atau real time saja langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Baik.
Saya butuh kalkulator ya. Kelompok 1 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad KPI. Kelompok 1 nilainya 195, Mbak. Tepuk tangan, Mbak. Jadi ini tuh nanti akan saya akumulasikan ya, rentannya ada nanti ya. Kelompok 2 nilai keterampilannya totalnya 20 tambah 10 tambah kelompok 2 mana kelompok 2? Di sini. 1 juta Pak, terima kasih. 245. Kurang enggak? Kelompok 3 Ini masih isu. Bentar nih, bentar. 330. Saya ulangi lagi perhitungan untuk kelompok 1 ya. Sebentar, ini ada kesalahan. Kelompok 1 nilainya 280, Mbak. Kelompok 2 315. Kelompok 4 tuh kelompoknya semua. Ngebuin ya. Ngebuin, Mbak. 332. Kelompok 5 nih paling yang dapat tinggal. Silver Queen. Iya, ini kayaknya Apa teh? kelompok Saya menang saya udah ngerti. Yo, 5. Happy birthday. 335, Mbak. Keluaran, Mbak. Aku dari tadi kalau dari Pak tanya satu lagi tuh. Kalah ya notifikasi pertanyaannya. Ini kelompok. Oh iya kan? Kelompok 6. Ini sudah 31 tapi
Posisi kursinya bisa dilagi Pak. Begini jam Pak. 10 tambah 290. Oke. Ini masih belum final. Ini masih ada kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Ya. Sebelum ke kesimpulan, ada pertanyaan? Ya. Langsung. Oke, ya ingin memberikan kesimpulan, ya. Nanti kita, ayo kelompok 5 mau masih kesimpulan juga tidak? Iya kan? Berarti ini ada yang masuk final kelompok berapa ini? Kelompok 2 mau diikhlaskan atau tidak? Enggak, tetap memberikan kesimpulan. Oke. Kelompok 1 mau memberikan kesimpulan? Mau memberikan kesimpulan saya tambahkan 50. Enggak. Kelompok 6 memberikan kesimpulan? Oke. Berarti ada 4 kelompok yang akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya. Silakan untuk siapa dulu yang peringkatnya paling tinggi dulu lah ya, yang paling tinggi dulu. Silakan monggo yang peringkatnya paling tinggi bisa memberikan kesimpulan. Lah Kak Dohur iya. Oh, pakai hati banget ya Alfa ya. Dan ditambah nilai berarti Pak. Kita tambah silver queen. Puter. Aku naik kelompok 5 oleh sifat nilai duit. Ayo, kelompok 5. Kesimpulannya. Pada pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bagaimana cara mendaftarkan NPWP secara online, bagaimana sih pentingnya membuat pajak dan pentingnya membuat NPWP untuk pajak dan manfaat dan fungsi NPWP bagi orang pribadi, badan usaha maupun usahawan. Terima kasih. Lanjut kelompok yang lain. Urut keempat monggo. Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui pendaftaran online NPWP dan juga jenis dari NPWP dan juga pentingnya memiliki NPWP agar mudah dalam melakukan usaha. Oke, tepuk tangan. Lagi mana kelompok mana yang ingin memberikan kesimpulan? Kelompok berapa? Sesuai apa yang telah kita pelajari, kesimpulan dari kelompok 3 yaitu NPWP mempunyai banyak sekali manfaat yang sangat luas. Salah satunya untuk mempermudah administrasi perpajakan. Terus kayak pendaftaran NPWP juga tertera, yaitu bisa datang langsung ke KPP atau bisa kita daftar melalui online. Terus media penghapusannya pun sudah jelas. Jika kita sudah memiliki satu nomor NPWP, maka harus menghapus NPWP yang sudah ada. Tangan untuk kelompok. Yuk kelompok terakhir. Yuk, silakan memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini menurut kelompok 2 yaitu pentingnya wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan cara untuk memperoleh NPWP itu juga sangat mudah melalui offline dan juga online. Untuk offline bisa langsung ke kantor pajak dan untuk online bisa melalui situs websitenya dan sanksi yang diperoleh apabila kita tidak mendaftarkan diri dan menyalahgunakan NPWP itu juga sangat jelas. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Untuk
sekali apa yang sudah disampaikan dari beberapa kelompok mengenai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari terkait dengan cara pendaftaran NPWP melalui online, ya. Online maupun offline itu hanya sama saja sebenarnya. Tinggal platformnya saja. Kalau online itu kamu akan berhadapan dengan gadget, HP atau komputer. Tapi kalau offline kamu akan berhadapan dengan petugas secara langsung. Syaratnya pun sama, ya. Dokumennya pun sama. Tapi untuk saat ini akan lebih nyaman untuk melakukan pendaftaran NPWP melalui online. Nah, penyalahgunaan NPWP kemudian sanksinya apa saja juga betul tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa sanksi bila mana kita melaksanakan atau melakukan penyalahgunaan penggunaan NPWP. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk bonus kalian, ya. Hari ini tidak ada satu kelompok yang akan dapat silver queen, tapi semuanya akan dapat silver queen. Tepuk tangan. Jadi besok Pak Wi akan membagikan besok 6 kelompok akan mendapatkan silver queen, ya. Nah, yang ini buat Pak Wi, ya. Ini buat Pak Wi, ya. Yang lain nanti menyusul, ya, besok, ya. Jangan lalat Pak. Enggak buat kita. Pak Owi ini buat kita, Pak. Ini buat kameramen, ya. Aduh. Aduh. Beda komentar sama. Bukan ya. Besok berarti Pak Wi masih punya hutang silver queen 6 ya untuk 6 kelompok. Sama uang 100.000. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, silakan kalian siapkan HP-nya. Isi lagi. Ini isi juga. Sudah. Ini adalah refleksi diri ya. Sejauh ini kalian sudah memahami materi apa saja, ya. Kalau pertemuan kali ini berarti NPWP, ya kalian isi NPWP. Nanti perwakilan beli silver queen ya, langsung saja ya ke ruang guru. Besok. Oke, sudah ya. Bisa dilanjutkan nanti setelah saya tutup. Semuanya berkemas-kemas ya. Harapan saya untuk bisa diisi semuanya, untuk bisa merefleksi diri kalian. Nah, itu saja pertemuan kali ini dari Pak Owi. Mungkin ada beberapa kalimat yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Yang nilainya masih rendah, saya ingin kalian benar-benar fokus untuk pembelajaran, ikuti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru kalian dan apa yang harus kalian lakukan di kelas. Gitu ya. Masih ngisi refleksi? Masih. Oke, masih ngisi refleksi. Berapa menit lagi kira-kira? Oke, silakan letakkan dulu HP-nya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda, yaitu terkait dengan SSP atau surat setoran pajak. Jangan lupa minggu depan sudah ujian, Mbak. Ya, minggu depan sudah ujian. Nanti ada kisi-kisi untuk ujiannya. Pelajari sesuai dengan kisi-kisi. Jika kalian mempelajari kisi-kisi, insya Allah kalian akan bisa melaksanakan kegiatan ujian dengan lancar dan maksimal. Itu saja dari Pak Owi. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, monggo ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari Pak Owi, karena ini kegiatan terakhir, kita nanti foto bareng di sini ya. Sebagai kenang-kenangan kita sudah pernah melaksanakan kegiatan dan kalian membantu Pak Owi ya. Nah, itu saja dari Pak Owi, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Hati-hati di jalan. Kalau yang ingin pulang, kalau yang nggak ingin pulang di sini ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.